yang mengaminkan doa itu, sampean semua yang mengaminkan, kalian juga mudah-mudahan seperti itu. Engki Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Kiai Syamsul Hadi diberi keistiqomahan kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi kuat untuk membimbing kita semua, menjadikan santri-santri beliau menjadi santri yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada ayahanda Kiai Muhammad Busiri, kita doakan yang beliau yang sangat ganteng ini umur panjang, amin, sehat walafiat, amin, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana, di ujung sana ada Haji Muhdi CS, sekalian guru saya juga. Beliau selaku ketua gerakan peduli anak yatim. Mudah-mudahan derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah daripada anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Untuk kepada hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, yang insyaallah kita semua mendapatkan ridha dan syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada tim hadroh, anak tak nyangka, anak kira tadi dengar syarabut tahur. Apa ini hadroh mana nih? Sampang Baru. Billahi enggak syarabut tahur kena. Abu. Boleh kokok kalah. Ya salam. Jangan mau Ustaz. Takkan gorengan kaki Ustaz. Minta haji. Cabai enjek boleh. Punten. Daging. Daging akan. Tak akan dia. Mula jadi vokal mengaji ya kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita gurau-gurau lah sedikit ya. Nanti ada masa-masa seriusnya. Boleh? Hadrah mana ini? Namanya Al-Khairiyah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan semuanya insyaallah. Mudah-mudahan sampai dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang untuk punya son luar biasa, rupanya yang punya son ni Syekhul Bait juga. Kita doakan seperti doanya Haji Muhdi masuk surga beserta son-sonnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, insyaallah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mukminin, mukminat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena siapa? Karena siapa? Karena siapa? Karena Allah, bukan anak yatim. Karena Allah. Mau tahu baiknya Allah? Tahu Allah siapa? Tahu Allah? Ada yang kenal dengan Allah? Apakah cuma menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah? Ini anak kasih tahu sedikit, bukan anak paham dengan Allah, tapi enggak, ini guru dari guru. Jadi Allah itu yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan. Yang ngasih rezeki Allah. Yang ngasih nyawa itu Allah. Yang ngasih kita kekuatan untuk hadir di tempat ini Allah. Yang ngasih kita untuk tahan duduk bersama kita orang di sini semua siapa? Allah. Dan yang ngasih pahala kita untuk hadir menuju di tempat ini siapa? Allah. Kalau disatukan itu semua, la haula wala quwata illa billah. Jadi Allah itu baik ya, Bu. Jadi kalau mau minta sama Allah, Bu, minta sama Allah dulu, baru dari suami. Bapak gitu juga, minta sama Allah baru lewat bos. Kita ibadah dan yang lain-lain, kita anggap ya Allah, aku ini udah ibadah, kasih pahala yang banyak. Jadi kata Allah itu sebentar ya untuk membalikkannya. Kau yang menciptakan aku. Paham? Kau sampai beribadah, kita katakanlah sholat maghrib ataupun sholat isya. Kalau kau sakit, kau tak mungkin sholat, kata Allah. Betul? Kau sampai mampu berbuat untuk mengambil wudhu, itu aku yang menggerakkan, kata Allah. Itu Allah semua tuh. Aku yang membuat kau bisa ibadah, aku yang membuat kau mau ibadah, dan aku juga yang mengasih pahala atas ibadah yang kau kerjakan. Itu kata Allah. Dan itu peranginya Allah.
Jadi kalau kita ini wajar doanya tidak makbul itu. Bu, Pak, anak tidak lama, sebentar ya anak nih, benar. Ini kalau nengok muka-muka macam ini lapar ya. Oleh karena tadi sambutan. Habis ini terakhir, anak kasih bocoran sedikit. Memang sengaja panitia tuh ngasih dopres di akhir, biar sampai tak balik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Allah itu. Maka daripada itu minta dengan Allah, jangan dengan yang lain-lain. Doa tidak dikabulkan, ya Allah, aku ni punya utang sekian, tolong ya Allah. Kalau malam ini aku tidak dilunaskan utang aku ni, kalau malam ini engkau tidak mengasih rezeki tersebut, minta maaf, aku balik nyambung lagi, aku balik berjudi lagi ya Allah. Allah pula diancam. Jadi siapa yang Tuhan, siapa yang hamba sebenarnya? Dia pula ngancam Allah. Padahal dia hamba, tapi Allah diancamnya. Aku nak judi lagi kalau kau tak nak ngasih rezeki itu. Aku tak bayar hutang. Makanya daripada itu ingat Allah. Allah, jangan yang lain. Minta dengan Allah. Semuanya Allah. Kita mampu datang di sini karena Allah. Allah yang ngasih pahala dan yang lain-lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di malam hari ini banyak acaranya. Pertama haul. Tahu arti haul? Tahu arti haul? Tahu arti haul? Apa arti haul? Haul itu banyak makna. Yang sering kita buat macam ini, haul, putaran 1 tahun. Jadi misal meninggalnya tahun lalu, dihaulkan di tahun ini untuk 1 tahun. Tapi ada arti yang lain, sekitar. Haul itu sekitar. Contohnya di mana? Subhanalladzi aqsa bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang Allah berkahi tanah Palestina itu dan sekitarnya. Nah, itu artinya. Dan masih banyak lagi. Ada artinya kekuatan. Contohnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam hari ini kita ada acara haul, dan yang kedua itu santunan anak yatim, dan yang ketiga apa sih? Dan yang ketiga tak ada. Tidak ada, berarti anak tambah sedikit. Muharram, tahu Muharram? Cin apa bu kalau Muharram bu? Bu, cin pedis. Mari nah. Cin manis. Cin merah. Mari nah boleh. Molotan. Mari nah boleh. Apa? Mari nah boleh. Kaki nang. Ngeding, engki. Mari apa boleh apa? Nang kaki. Mari apa boleh bu? Mari apa boleh? Mari apa boleh? Bener apa bentar bu? Mari nah. Subhanallah. Ini bukan muji ya, ini bukan muji. Banyak anak ngisi acara di tempat yang lain, yang apal tuh hanya di sini. Apakah karena nanya beliau tidak mau jawab karena malu, wallahu alam. Tapi yang berbunyi, yang ada suaranya sampean-sampean ini, itu bagus bu, dihafal bu. Mari nanti kepe boleh ya. Anak hafal, harus dihafal. Itu bulan sampean. Jadi jangan ngasih nama Agus karena lahir di bulan Agustus. Hafal Januari, Februari, Maret. Jadi ngasih nama anak Febrianti karena lahir di bulan Februari, itu udah pasti otomatis. Engki apa punten? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dihafal bulan-bulan itu. Karena hari ini bertepatan 3 Muharram, masih awal-awal Muharram. Apa tahu apa Muharram itu? Ada yang tahu Muharram? Tahun baru Islam. Jadi kalau 1 Januari itu tahun baru orang kafir. Jadi kalau 1 Muharram tahun baru orang Islam. Kita semua ini orang Islam apa bukan? Islam. Jadi jangan pakai 1 Januari. Ini harus diungkapkan bu. Ibu bisa sampaikan dan ibu bisa bedakan. Dan bapak-bapak pun bisa bedakan. Kita main fakta-fakta saja. Sengaja anak mulai di bulan Muharram karena yang haul nanti terakhir. Kalau bulan 1 Januari, bu,
Jangan sibuk sama anak, Bu, ya. Biarkan anaknya mau salto, mau meloncat, mau manjat, serahkan dia. Ibu fokus di sini. Bapak, yang nak merokok sila, panitia kopi. Jadi biar enak, tidak ngantuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa kita bedakan 1 Januari dengan 1 Muharram sangat beda kegiatannya. 1 Januari kita apa buat? Apa lakon kaki 1 Januari, Bu? Pak, lakon kaki. Cedak, ceduk, cedak, ceduk, cetas, sekak. Mana saya sekak di malaikat belum lagi. Itu 1 Januari. Thank you. Thank you apa punten? Para pasir kena. Para pasir kena. Lover. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu 1 Januari. Bakar jagung, betul? Bakar sosis, betul? Mari nak kakek saya bermalaikat. Jangan kita ketawa, itu bahaya. Wa man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai suatu kaum, mengikuti gerakan ataupun pekerjaan ataupun kegiatan daripada suatu kaum, kita termasuk dalam kaum tersebut. Orang kafir kalau pulang 1 Januari bakar api, main kembang api, ngidupkan lonceng. Orang Islam memang tidak bakar api, memang tidak ngidupkan lonceng, tapi sebelum bakar jagung harus ada itu. Kalau 1 bulan Muharram apa kegiatannya? Santuh. Mana mungkin gerakan 1 Muharram itu bakar jagung dan bakar yang lain-lain itu? Tak mungkin ada. Pasti membuat acara yang seperti ini. Bisa dibedakan. Oleh karena itu kita yang menjadi orang tua lalai. Lalai. Orang tua sekarang ini lebih enak nengok anaknya tuh sekolah tinggi, sukses, profesor, sekolah di Jerman, mati di Jerman. Orang tua sekarang nih, pangkat, derajat, gaji dan yang lain-lain. Nak, makan nak. Nanti kalau kau tak makan, kau tak sehat, kau nanti sakit. Enggak Pak, aku enggak mau makan. Nangis orang tua kalau nengok anak enggak makan. Tapi kalau nengok anak enggak sholat, enggak ngaji, dalam 1 hari enggak megang daripada mushaf, enggak megang daripada Al-Quran, enggak megang daripada sejadah, enggak megang daripada mengambil wudhu, dibiarkan anak-anak ibu-ibu sekarang ini. Udah Beb, nanti insya Allah tuanya tobat dia Beb. Tahu ente bisa sampai tua nanti. Sadar nanti kita sampai akan tua. Di sini mungkin ada yang umur 70 tahun atau 60 tahun. Coba angkat tangan. Anak contoh di depan. Kuteh, teh, siapa sama sampean teh? Asmana sampean siapa teh? Fadli. Bung Fadli. Tak langkong deh. Tak langkong deh. Teh, tanya kulit teh. Sampean sadar enggak udah umur sekian? Sadar. Ada yang lebih tua lagi? Dari perempuan? Sadar misalnya udah sampai umur 50 tahun. Tiba-tiba 50 tahun. Tiba-tiba beda anak. Marina anak beda kompoi. Landi kompoi kaki. Tiba-tiba semua itu. Tangki. Punya masalah 20 tahun lalu. Ngemis ke Allah. Ya Allah, macam mana masalah ini ya Allah? Ini masalah berat ya Allah. Ini masalah aku tidak bisa lewat ya Allah. Macam mana caranya ya Allah? Pusing, posang 20 tahun lalu. Sekarang udah selesai masalah itu. Hanya lewat itu ya masalah. Ada yang sadar? Ada. Tiba-tiba udah selesai. Tiba-tiba semuanya. Tidak khawatir kalau kita orang tua ini mengontrol anaknya. Tidak khawatir semuanya itu. Dibiarkan, dia tidak sholat, dibiarkan. Dia tidak ngaji, dibiarkan. Dia tidak ke masjid, dibiarkan. Dia tidak ke musola, dibiarkan. Dia tidak hadir majlis, dibiarkan. Tapi kalau dia tidak sekolah SD ke, SMP ke, SMA ke, dibangunkan. Jam 5 itu sudah dibangunkan. Hilang subuh, yang penting sekolah jam 6, jangan sampai telat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Beda, beda. Maka daripada itu dikontrol lagi, Bu. Pak, Bu, Bu. Salam Muhammad. Dikontrol lagi, Bu, anak-anaknya. Yang muda-muda dikontrol lagi. Tempat ini, tidak ada tempat yang lebih enak lagi. Betul? Tak ada tempat yang lebih enak. Duduknya sampean sedetik itu tidak bisa mengalahkan pahala jihad. Bu, pahala jihad itu, Bu, sampean duduk sedetik di sini, lewat, Bu. Pak, mau jihad ke Palestina, Pak? Pak, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, jangan taruh di depan tuh, mata orang-orang tuh di situ semua. Baru kasih. Tahun depan Haji Busiri itu naikkan haji. Kalau kata Haji Muhdi kan ongkos sorang-sorang. Haji Busiri tahun depan kalau sampai hajat haji. Tak ketong, Bu, follow saya, Bu. Ongku deh. Banyak sana. Ya tengok cuman kasor. Kasor. Fokus biar Sohibul Bait buat acara macam ini ada manfaat untuk beliau dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang bulan Muharram. Masih banyak lagi, ada yang disunahkan puasa nanti di Asyura 10 hari di bulan Muharram. Ini tanggal 3, berarti tinggal 7 hari lagi. Itu puasa bertepatan di tanggal 16 dan 15. Jadi Asyura dan Tasu'a. Puasa Asyura dan Tasu'a. Hikmah aja banyak. Mengampunkan dosa setahun. Kalau kita puasa Asyura 1 hari setahun, Pak, puasa kita dosa kita diampunkan. Dan kalau kita puasa Tasu'a hari ke-9 di bulan Ramadan, di bulan Muharram, menghapuskan dosa tahun lalu. Jadi yang akan datang kita dihapuskan dengan puasa Asyura, dan yang lalu dihapuskan juga setahun oleh puasa Tasu'a. 2 hari menghapus 2 tahun daripada dosa. Enak 2 hari ya. Ramadan antum 30 hari, ada yang 29 hari. Ini 2 hari masa enggak bisa. Balik ke rumah di kolom tanggalnya. Tanggal 15 dan tanggal 16. Di kolom tanggalnya puasa. Diajak sanak familinya. Diajak. Mudah-mudahan bisa melakukan hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Di antaranya apa? Menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Tahu anak yatim siapa, Pak? Bu? Tahu anak yatim? Hafal ya daripada Al-Quran kita di sini semua ya. Anates. Dari yang di sana. Dia tidak merokok ya. Dia tidak duduk-duduk santai ya. Yang di sana ya, yang di sini diam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Menang kaki. Ada sak kaki toko. Hei. Qul huwallahu. Engki. Apa Al-Quran kaki? Sebine Allahus. Ajib Pak Kiai. Ini korek ya, pandai-pandai Quran semua. Kakek. Diam. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Falak dong. Panitia. Ana minta kue yang di dalam sama buah nih kasih di sini. Jadi biar ada fokus makan. Boleh? Mungkin tak keluar loh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin. Tepat. Sekarang kau. Sekarang. Bu, desak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wama apa Bib? Cek banyak Al-Quran wama Bib. Engki. Tapi mudah-mudahan insya Allah semuanya kita mendapatkan hafal Al-Quran. Kalau enggak kita, anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Tentang 10 menit anak yatim. Di dalam surat Ad-Duha. Fa'ammal yatima fala takhar.
Tahu artinya? Benar saya tahu artinya? Kalau kita jumpa dengan anak yatim, kalau kita mendapati anak yatim, kalau kita kedatangan anak yatim, cek karapati bi engki, jangan semau hati kalau kata orang Pontianak. Jangan suka-suka. Allah yang mengingatkan. Kalau ada anak yatim datang kepada kita, jangan sesuka hati. Jangan maunya kita sendiri. Dihormati, dielus kepalanya, disayang, dihormati, walaupun sedikit tidak apa-apa. Ini Allah yang memerintahkan. Karena Nabi Muhammad SAW itu yatim plus piatu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita orang ini benci dengan anak yatim, kurang ajar dengan anak yatim, sama halnya kita benci dengan Nabi Muhammad dan kurang ajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu Ustaz, bagi di situ Ustaz. Cong, cek rebutan Cong, ya. Cong setong. Ndek kakek Bu. Nah ayo tuh deh, itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu seputar tentang bulan Muharram. Terus yang kedua, apa tadi temanya? Bu, Pak. Ayo, tak apalah. Kita selesaikan ini dulu ya. Nah, nunggu dia berbagi-bagi loh. Hei satu, hei. Satu. Cek tamak kaki. Satu. Ini dua, masya Allah. Anak siapa ini? Mau mondok? Belah Ji. Biar lembar Ji. Yang mau mondok angkat tangan. Yang laki-laki perempuan, yang kecil, yang tua jangan payah ngasuh. Yang mau mondok angkat tangan. Yang anaknya mau mondok angkat tangan. Berarti dia orang tua. Orang tua yang anaknya mau mondok angkat tangan. Banyak ya. Di sini ada dua. Pertama Kiai Syamsul Hadi yang dekat. Yang di ujung sana Haji Muhdi. Beliau punya pondok. Mohon maaf Pak Kiai. Mohon maaf. Ini bukan mau ngambil santrian tuh. Biar semuanya berkembang. Gratis tanpa beban. Yang penting ibu mau melepas anaknya dan anaknya mau mondok. Nanti kalau sampean benar-benar mau, itu baju biru Ustadz Toha, lelaki rupawan, jantan dan indah. Rupawan mukanya. Dan yang mana lagi Ustadz Ardi. Itu berdua minta nomor dia, insya Allah ya kalau mau. Nah ini bukan cocok ya, ongku. Jadi yang mau mondok benar gratis. Yang penting sampean ikhlas melepas anaknya dan anaknya memang mau mondok. Dan sampean titipkan uang saku dia. Ini buat saku ya, uang jajan. Jangan tak ada dikasih jajan sekali. Haji Muhdi kalau seminggu masih bisa nanggung. Kalau 5 tahun dia mondok di tempat Haji Muhdi, bederai. Nanggung anak sampean enggak? Uang jajan per bulannya berapa dikontrol. Enggak, mondoknya gratis, pernah. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang mendanai? Udah disebutkan sama Haji Busiri. Jadi anda enggak mau ikut-ikutan masalah itu. Jadi kalau mau anak ikut, ngomong kan Habib, ayo jadi anggota. Tapi anda memang anda mau campur politik. Jadi kalau mau tahu dananya dari mana, dari apa yang dikatakan Haji Busiri. Jadi sampai udah jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini anak dua ini tertarik anak ini sebenarnya. Ini yang dua. Tapi mudah-mudahan dia berdua ini mau mondok. Ini yang duduk berdua di sini. Siapa orang tuanya? Angkat tangan. Anak terkejut nengok budak yang macam ini. Bukan yang itu enggak bagus, enggak. Tapi nengok itu perempuan ini tenang. Berarti kona'ah ada. Allah ada. Mudah-mudahan jadi kiai kau berdua. Kiai yang soleh dan taat kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Tadi sudah bahas kita tentang Muharram. Ini sampai jam berapa sebenarnya? Tuan rumah, mana sebenarnya tuan rumahnya? Tak paham yang mana tuan rumah nih. Yang anak benar aja. Benar. Yang tadi jemput anak tuh ada bajunya agak oren, rambutnya panjang di belakang. Menantu tuan rumah tuh. Anak tadi itu nak merokok di anak, mohon maaf. Anak nak merokok tadi di belakang dia itu takut rokok anak ini kena rambut beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi tak ada dikena, benar, aman. Jadi yang udah kita bahas bulan Muharram, terus apa? Tentang apa? Haul. Bu, Pak. Ini kita tidak apa sampai malam ya. Anak tidak mau duduk di situ karena banyak orang tua. Jadi ngapa tadi anak duduk sebentar biar panitia tidak sia-sia. Jadi dua-duanya dapat. Anak dapat gak dengan pahala biar tak kurang ajar dengan yang tua-tua ini, dan anak tidak mengecewakan daripada panitia. Jadi ditaruh sebentar, anak duduk sebentar. Walaupun tadi itu minta maaf lah anak. Dia tidak sia-sia. Jadi kalau anak duduk di sini, ada kayak Syamsul Hadi, ada yang tua di sini, ada lagi beliau yang tua-tua di sini. Nanti langka mencak orang Jerman. Enki, mencak orang Jerman langka. Allahumma shalli ala Muhammad. Jerman bendem. Umur leke pun tak tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang kita balas haul. Tahu haul? Nah ini haul. Anak cucu mengadakan selamatan, perlu diingat, haul itu bukan mengingat mati tak perlu diingat, sedih nanti kita. Anak ya, iya santai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hal itu jangan mau dikira kita mengingat mati, enggak. Justru hal itu mengingat daripada masa hidup yang kita hauli. Betul apa enggak? Paham omongan anak? Kalau kita mengingat kematian yang kita haul, sedih. Ya Allah, dia udah meninggal. Ya Allah, dia udah enggak ada lagi. Ya Allah, enggak ada lagi yang ngasih nasihat dan yang lain-lain. Tapi hal yang aslinya kita menghidupkan beliau yang telah lama meninggal. Bukan dari kuburannya, enggak. Dari sifatnya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, dari sopan santunnya, dan dari tata-tata keramanya. Oleh karena kita mengadakan hal, itu sebab semuanya diangkat. Ini hal daripada sesepuh kita. Orang sekarang beda dengan hidupnya zaman dulu. Beda jauh. Makanya hal ini diadakan supaya kita itu belajar bagaimana kehidupan orang-orang dahulu kita. Bagaimana sifat-sifat orang dahulu kita. Sekarang ini anak zaman sekarang payah mau hadir maulid. Orang dulu kalau mau hadir maulid di Tanjung Saleh. Anak kalau di sini masih pakai daratan, tapi yang pasti ini jalannya hutan. Kalau di Tanjung Saleh itu mungkin ada yang pernah tahu Tanjung Saleh. Tanjung Saleh itu kan dari Kakap nyebrang ke Tanjung Saleh. Itu bu, orang dulu mau pergi pengajian dan yang lain-lain. Bekayu, apa bekayu bahasa Menduganya? Sampanan. Itu laut. Bekayu. Sampai ke Kakap bukan lewat Kakap. Lewat Kakap dalam sampai ke Sungai Itik, sampailah ke Sungai Jawi. Itu bekayu. Dari Kakap. Jadi dia bekayu itu dari Kuburaya sampai Kota Madiah hanya untuk baca wirdi la ilaha illallah. Jadi kalau dalam otak anak itu, ini kalau sampai masuk neraka, anak pun tak terima. Walaupun anak bukan mengerjakan, anak ini cuma dengar ya. Datuk anak beb dulu begini. Anak dengar cucu cerita tu. Ini sambil bual kan tak ada cucu ni. Anak benar Habib dicocok dia ni. Bila dari Kuburaya, bekayu nak hadir di Hubi ke Kota Madiah. Allah karim. Orang zaman sekarang lengkap dengan mobil, ber-AC dan yang lain-lain. Asal kemana ada yang bukakan pintu, siap. Begitu dia udah turun ditutup kan lagi pintu, siap.
jarang hadir majelis, jarang hadir maulid. Thank you. Nabi Muhammad itu bu, oneng sampean Nabi Muhammad. Oneng nama nato ya, Pak. Oneng Nabi Muhammad Pak. Lain Pak, Bu, lain. Nabi Muhammad itu tidak sama dengan kita, sangat lain, jauh. Nabi Musa tahu? Nabi Musa tahu? Menewak Musa. Nabi Musa alaihi salam, yang mana dikatakan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu benar-benar berbicara, bercakap-cakap dengan Allah. Itu makomnya Nabi Musa, mampu ngomong dengan Allah. Bukan macam kita dengan presiden yang payah. Nabi Musa yang mampu ngomong dengan Allah, diabadikan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa benar-benar ngomong. Tapi karena beda dengan Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad, dan aku rela melepas titel kenabian aku. Yang penting menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai, makomnya beda. Nabi Musa ya paham, Mbak. Nabi yang mampu membelah laut. Yang mampu membelah laut. Paham dengan kedudukan Nabi Muhammad. Makanya orang dulu-dulu itu cinta betul dengan maulid. Karena paham bagaimana Nabi Muhammad itu. Makanya orang dulu-dulu itu walaupun jauh jaraknya datang ke maulid, datang ke majelis ta'lim. Bukan karena jarak, tapi yang diperingati. Tapi acara itu disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain. Nabi Musa ya rela melepaskan titel kenabian. Kita yang udah dari lahir sampai besar, sampai tua, sampai mati, jadi umat Nabi Muhammad, santai ya itu mah. Disebutkan nama Nabi Muhammad, diam. Disebutkan nama Nabi Muhammad, cetas. Santai kita tuh. Allah yang mengagungkan Nabi Muhammad. Allah Pak, Bu, Allah yang menciptakannya semua, mengagungkan. Bukan cinta ya bahasanya itu ya. Kalau cinta, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Itu bahasanya cinta. Tapi Allah itu mengagungkan Nabi Muhammad, lain bahasanya. Sangat lain. Kalaulah di antara Nabi ini semua sama, tak mungkin gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dia ini sama dari Nabi yang pertama sampailah Nabi Muhammad, semuanya gelarnya sama, alaihi salam, gitu ya. Tapi mengapa yang nomor 25 ini, Nabi terakhir, bisa bergelar sallallahu alaihi wasallam? Lain. Harus dibedakan itu. Nabi Adam yang memang pertama. Siapa Nabi pertama? Semuanya tahu. Nabi Adam. Nabi Adam itu mak. Ngapa ya? Pak. Antum nih tinggal dengar. Ada yang manfaat ambil. Kalah. Muntade lah. Boleh. Engki. Karo ngiding be katanya. Benar, sebentar ya, benar, sebentar. Habis itu balik kita. 14 menit lagi. 14 menit lagi. Selesai ceramahana, tak ada selesai berhentikan. Ya? Berhentikan. Mak. Nabi Adam itu tinggalnya di mana? Di mana? Jakarta. Tetap orangnya ini Pak. Di mana Pak? Surga. Anda minta maaf bahasanya agak kasar ya. Cuman yang karena berkawan dengan orang Madura itu diajarkan yang kasar-kasar dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi enggak, Anda minta maaf lah kalau agak kasar-kasar sedikit. Minta ampun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Minta ampun Anda.
Nabi Adam itu tinggal di mana? Surga. Surga. Karena satu kesalahan, paham ya? Satu apa salahnya Nabi Adam? Memakan buah khuldi. Itu sebab ya Bu, sebab ya Pak, benar. Kalau kita mau berpikir jeli, kalau kita mau berpikir jernih, mau kita masukkan ke dalam hati, itu hanya sebab. Nabi Adam memakan buah khuldi, diturunkan ke bumi. Apalah buah khuldi? Tapi itu hanya sebab. Allah mau menunjukkan derajat magam kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika Adam itu turun ke bumi. Jadi Nabi Adam itu kita ibaratkan orang surga. Karena satu kesalahan diturunkan ke di bumi. Kita yang ada di desa Kore ini tinggalnya di mana? Di bumi. Berapa banyak dosa kita? Sangat banyak. Pengen masuk jauh. Sangat jauh. Orang surga satu kesalahan turun ke bumi. Kita orang bumi banyak dosa mau ke surga. Jauh. Tapi itulah rahimnya Allah, rahmannya Allah. Banyak dosa, nikmat yang paling banyak kita sering lupakan, masih hidup. Masih hidup. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, itu udah banyak yang balik. Maaf, mungkin hanya ini saya sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu ya? Wah itu sebab ya Nabi Adam tuh makan buah khuldi itu kan. Itu Allah hujan enggak apa? Nanti kalau hujan lebat anak turun, benar? Ini anak ujung-ujung sikit nih. Dia sama-sama kena hujan. Antak maaf ya agak tinggi sikit. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang punya anak kecil tolong dibawa, takut demam. Haji Muhdi tak bawa obat demam. Dia cuma bawa bingkisan untuk anak yatim piatu. Boleh. Ya Allah, berkah anak yatim mudah-mudahan berhenti. Berkah daripada sesepuh kampung Gore mudah-mudahan berhenti. Kalau memang ini tak ada berhenti ya Allah, berarti inilah jalan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kami ridho ya Allah. Itu kalau hujan yang ajib doanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi hal itu sangat dianjurkan karena bagaimana sifat dan akhlak dan perjuangan orang dulu itu luar biasa. Untuk hadir maulid, mampu menempuh jalan yang sangat jauh dan yang lain-lain. Ibadahnya, apalagi ibadahnya, himmahnya, semangatnya luar biasa. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan udhkuru mahasina mautakum. Sebut perihal yang baik-baik daripada kerabat kita yang sudah meninggal. Jadi jangan takut dikatakan bid'ah ataupun sesat ataupun neraka sama orang-orang sebelah. Betul? Bukan sebelah kampung, maksudnya orang-orang sebelah, paham lah ya? Asal nemu hol sikit bid'ah masuk neraka, tahlil sikit bid'ah masuk neraka. Macam bapak dia panitia neraka. Gitu. Enggak, ini hal baik diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di tahun ketiga Hijriah, Nabi Muhammad itu disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah, beliau itu selalu setiap tahun ziarah daripada makam Uhud, daripada ashab-ashab Uhud, itu ziarah beliau setiap tahun. Jadi itu waktu kejadian 3 Hijriah. Bertahun-tahun Nabi Muhammad datang di kuburan daripada makam ashab Uhud, sahabat-sahabat yang menjadi syahid waktu perang Uhud. Datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya mengajarkan kita, mendoakan Nabi Muhammad, didoakan Nabi Muhammad daripada sahabat-sahabat yang syahid di perang Uhud. Nabi Muhammad mengajarkan kita. Bahkan Nabi Muhammad setiap tahun rutin ke makam umi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan takut. Ini hal baik, harus dikencangkan dan harus dikuatkan. Mau Bu? Ini contoh anak-anak yang berbakti Bu ya. Bukan mau muji daripada tuan rumah. Salah satu anak yang berbakti buat macam ini. Buat macam ini, anak-anak yang berbakti. Bukan orkes, bukan, lain. Ini buat pengajian. Buat pengajian disebutkan Nabi Muhammad, disebutkan orang-orang soleh. Kalau kita menyebut di kampung ini sesepuhnya kita sebut, dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, tatanazzal apa?
idza la haula wala quwwata illa billah. Dzikrus shalihin tatanazzalur rahmah, atau ada yang mengatakan tanzilur rahmah. Menyebut daripada orang-orang soleh itu menurunkan fakta langsung. Hujan ni rahmat. Benih cik mat. Benih wak mat. Pertama kalau kita bahas, kenapa dia bisa rahmat? Air hujan yang di dalam tempayan penuh. Dan air yang paling, ini kata orang dulu-dulu, yang paling murni jadi obat air hujan. Karena air hujan ini langsung dari sana, tak ada saring-saringan. Dan dia suci, mensucikan air hujan ini. Makanya rahmat daripada Allah. Yang mana gersang ditumbuhkan, yang mana tak ada air hujan diisi sama hujan ini, betul? Makanya ini rahmat. Sebentar ya kita nyebut orang soleh, hujan udah turun. Memang betul, nyebut orang soleh, rahmat akan turun. Kalau udah rahmat Allah turun, jangan takut. Yang di desa Korek ini jangan takut. Benar. Anak mau cerita sedikit di Madura. Tahu ini semua Madura ya, jadi jangan anak-anak sok tahu. Cuman ini yang anak paham. Di Madura itu kalau kemarau bukan macam di Kalbar. Betul? 6 bulan, 7 bulan. Jadi anak akan mondok di Jawa. Kawan anak banyak di Bangkalan. Pas itu hari kemarau. Jadi kalau di kemarau itu anak tidak pernah nengok. Kalau tanah yang kering itu macam itu lubangnya. Segini masuk pak, kaki anak. Karena retak itu, saking lamanya kemarau, masuk kaki anak. Gila kata anak. Tapi macam mana berkah jadi Madura itu. Padi tak ada macam Kalbar. Kalau di Kalbar nih, saking tamak 30 hektar tanam padi. Kalau di sana di Madura itu tak ada banyak. Sikit ya, tapi banyak. Bukan banyak maksudnya. Rumah ini punya 2 kapling, tanam padi. Rumah sebelah punya 2 kapling, tanam padi. Dapat sikit bagi ke kiai, dapat sikit bagi ke habaib, dapat sikit bagi ke tukang ngaji. Berkah jadinya walaupun sikit. Sapi di sana tuh ya Allah. Anak pun bingung nggak? Padahal rumah orang itu tak ada yang peternakan. Kalau di Kalbar nih ternak ayam lah, ternak lele lah, ternak apa. Orang sebelah pun tak ada merasa. Yang di sebelah rumah pun tak tahu apa rasa lele. Padahal yang tetangga dia punya lele. Kalau di Madura itu tidak ada peternakan sapi, tapi sapi yang impor dari ngirim ke sini ribuan setiap bulan. Berkah, berkah, rahmat. Karena apa? Cinta ulama, cinta kiai, berbagi harta dengan kiai dan guru-guru ngaji walaupun sedikit. Dan itulah yang diajarkan orang-orang dahulu, dan itulah yang dihajarkan daripada Sohibul Hal. Isinya cuma itu, menganjurkan untuk kita menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau-beliau semua ini. Makanya jangan takut untuk mengadakan hal yang demikian. Dan ini udah berpuluh-puluh tahun diadakan. Kalau tidak mampu yang macam ini, kumpulkan anak, cucu, sanak famili, duduk di rumah. Minggu depan ini hall kita punya bapak. Minggu depan hall kita punya datuk. Ayo kita patungan seberapa ada. Mau di rumah siapa? Kumpulkan uangnya, makan seadanya. Yang penting baca tahlil, kita mengingat daripada orang-orang terdahulu, dan itu hikmahnya luar biasa. Salah satunya kita bisa silaturahim di sini, yang mana dikatakan ma min muslimin yaltaqiyani thumma yatasaffahani tashaqqat dhunubuhuma kama tasyakat auratus syajar. Jadi kalau kita bersilaturahim macam ini, pasti kita bersalaman ini, kita berdua ini. Dan kita ini tidak akan berpisah kalau belum selesai. Apa manfaatnya? Hilang daripada dosa-dosanya. Seperti daun yang kering gugur daripada pohonnya. Malam yatafarraqu, sampai dia berpisah. Jadi selama berapa lama sampai duduk di sini, habis salaman, belum balik, ini dosanya gugur terus. Itu manfaat silaturahmi. Selain menambah umur dan yang lain-lain. Dan sampai di sini insya Allah bersedekah. Tadi diajak Haji Muhdi untuk bersedekah, yang mana dikatakan dawu maradakum bisodaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Itu Nabi yang ngomong. Nabi Muhammad yang ngomong tuh, kalau punya penyakit sedekah. Kata Nabi Muhammad, yang mana dikatakan di dalam Al-Quran, wala yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah Nabi Muhammad itu ngomong, bergerak ataupun mengucapkan sesuatu itu pasti bimbingan daripada Allah. Kalau udah bimbingan daripada Allah pasti betul dan benar. Nabi Muhammad yang mengatakan sedekah dapat mengobati penyakit. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan yang singkat ini, entah singkat bagiannya, lama bagian itu manapun, wallahu alam. Tapi yang mudah-mudahan kita duduk di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih untuk panitia sudah membuat acara yang macam ini. Mudah-mudahan banyak lagi acara yang macam ini sehingga Desa Korek ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk panitia dan tukang sound dan yang lain-lain. Dan Ana minta doa untuk antum semua. Ana ni muda dan masih panjang perjalanan kalau diberi umur panjang. Doakan Ana mudah-mudahan istiqomah dan insya-Allah kita bertemu di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan Allah ridho dan Nabi Muhammad ridho kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa rahmatan